tips untuk mendatangkan rezeki, ya, rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini khusus untuk sebuah keluarga, ya, konsep sebuah keluarga. Karena keluarga itu kalau ngomongin permasalahan ekonomi itu sangat krusial ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau keluarga itu kebutuhannya bukan semakin banyak ya, itu sangat kompleks. Apakah itu yang berkaitan dengan keluarga besar ya, apakah itu yang berkaitan dengan masa depan anak, apakah itu dengan kebutuhan anak-anak saat ini, ataukah kebutuhan pokok yang kita harus gunakan saat ini, atau barangkali juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent, mendadak, misalnya kalau kita sakit ya, dan secara tidak langsung kebutuhan ekonomi itu banyak, dan itu kadangkala membuat sebuah permasalahan. Ya, kita misalkan aja kebutuhan anak sekolah. Itu kebutuhan bukan masa depan ya, anak sekolah harus sekarang. Kadangkala yang terjadi, kebutuhan anak sekolah, contoh SPP anak-anak, kebutuhan untuk membayar SPP di tahun pertama, misalnya sekolah SMA, itu sudah kita bayar sekarang. Uangnya mungkin uang dari gaji, otomatis dari gaji atau dari usaha yang kita lakukan. Ketika uang itu digunakan untuk membayar sekolah, berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang kita kurangi. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan yang kita kurangi, otomatis ada kebutuhan-kebutuhan lain yang terkendala. Dan kadangkala kebutuhan yang ini belum selesai istilahnya untuk nutupin kendala-kendala yang terjadi atas kebutuhan yang pertama tadi, belum selesai, sudah muncul lagi kebutuhan yang lain, dan kebutuhan itu tentang anak sekolah lagi misalnya. Nah, teman-teman pasti kan ngerasain yang seperti itu ya. Atau misalnya berhutang lah, hutang itu belum selesai untuk membayar kebutuhan anak sekolah yang pertama tadi. Di tahun berikutnya, kadangkala di bulan berikutnya, kadangkala di hari berikutnya, itu ada kebutuhan yang sama tentang anak sekolah ya, padahal yang itu juga belum lunas. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mendatangkan rezeki? Ya, kita bisa mendatangkan rezeki kok. Setiap keluarga dengan anak-anak itu sudah dijanjikan oleh Allah rezeki, tidak sama dengan yang lain, tapi kita bisa mengikhtiarkan rezeki itu lebih banyak lagi. Caranya gimana? Usahakan keluarga kita itu keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah ya, kita punya rasa kepercayaan antar suami dan istri, tidak ada dusta di antara kita. Dan ketika tidak ada dusta di antara kita, untuk supaya tidak ada dusta di antara kita, berarti kita harus melakukan ini. Jangan sampai kita tidak melakukan ini. Kadang saya dulu juga tidak kepikiran, ketika pertama kali menikah, saya tidak kepikiran untuk meminta maaf kepada suami saya, dan suami pun tidak kepikiran untuk meminta maaf karena cinta lah ya. Nah, ketika itu terjadi dalam keluarga kita, kadang dalam perjalanannya itu akan ada ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan itu kadang bisa terungkap, kadang bisa tidak. Dan ketika tidak terungkap, berarti ada suudon di masing-masing pihak antara suami dan istri. Makanya untuk menstop ketidakpercayaan, rasa suudon, kita antara suami dan istri wajib melakukan ini, melakukan saling meminta maaf.
masing-masing harus meminta maaf. Duduk bareng, saling meminta maaf. Stop, tidak mengungkit masa lalu, tidak mengungkit aib, tidak mengungkit hal-hal yang sudah terjadi. Dari kondisi itu kalian sudah sama-sama memaafkan, sama-sama meminta maaf, pasti akan ada keterbukaan. Keterbukaan apa? Keterbukaan pikiran, sehingga energi positif yang ada di dalam keluarga tersebut akan terpancar. Dan ketika terpancar, maka Allah akan mendatangkan lebih banyak lagi rezeki untuk keluarga kalian. Jadi mulai sekarang, yuk yang belum pada meminta maaf, saling meminta maaf, ajak suaminya masing-masing. Untuk bapak-bapak yang nonton video ini ya, ajak istrinya untuk sama-sama meminta maaf, saling meminta maaf, saling meminta maaf dan saling memaafkan. Karena prinsipnya kita berkeluarga itu kan bukan mengusaha hari 2 hari ya, sampai kakek nenek, sampai sesurganya Allah.